nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Bisa berupa macam-macam. Bisa barang, bisa juga perbuatan, bisa juga sebuah kalimat terima kasih ya udah jadi istri yang luar biasa. Itu kan bisa jadi hal yang ya baik juga. Untuk lebaran nih, persiapan lebaran gimana sih Mbak Cynthia sama Mas Surya sendiri gitu? Apa ada sekarang kan anak-anak nih lebaran sama keluarga baju-bajunya atau rencana pulang kampung? Dia nih soal baju-baju dia Aku nih. termasuk yang senang pakai Seragam. kembaran seragam pas lebaran. Ya kan momennya kan setahun sekali kan gitu. Terus kalau kayak kita foto keluarga tuh kayaknya ya seru aja kalau pakai seragam. Apalagi kalau datang ngumpul juga keluarga besar kayak kakakku yang dari Belanda, terus adekku mana Gorontalo. Nah itu tuh lebih, aduh, dari berapa bulan sebelumnya itu udah tema apa nih tahun ini kayak gitu. Kerjain sendiri berarti ya? Seperti apa? Iya, misalnya kita cari bajunya kayak apa. Nah tahun ini Jangan pink. ya. Tahun lalu udah ada motifnya kayak gitu. Jadi pokoknya Mas Surya terima beres, pasrah lah. Lebih tepatnya pasrah. Tahun ini kayaknya motifnya tengkorak. Anak-anak ada request nggak? Anak-anak ada request nggak pengen baju gimana? Enggak sih, belum ya. Mereka- Cuma Tatiana tuh lucu, dia tuh kalau aku pakein kaftan tuh kan nanti jalannya jadi lenggak-lenggok. Pulang kampung nggak sih nanti atau di Jakarta aja nih? Kayaknya masih di Jakarta deh, karena saya liburnya cuma 3-5 hari. Jadi agak nanggung kalau cuma 3-5 hari katakan di Gorontalo atau apa. Tapi kita lihat nanti lah. Itu akan fokus besar ngumpul di Jakarta aja atau gimana? Rencananya gitu sih. Rencananya gitu. Karena tahun lalu sama 2 tahun yang lalu kita nggak open house. Ya Jadi masih pandemi kan. masih pandemi, kita jadi benar-benar ngejagain buat di rumah tetap steril lah gitu buat anak-anak terutama. Nah tahun ini ya mungkin kita mau bikin open house. Jadi ayo kita silaturahmi lagi yuk, tatap muka. Mau sekolah aja. Tapi yang dirindukan di momen lebaran sendiri kan ini udah 2 tahun ya Iya. tertutup gitu. Sekarang mulai bebas lagi nih, seperti apa? Memang ketemuan sih rame-rame itu kangen saya memang. Sholat Id Sholat Id bareng-bareng, aduh itu juga ngangenin sih. Cuman ya tetap kita prokesnya kita jaga sih, tetap pakai masker. Tradisi yang nggak bisa terlewat gitu saat lebaran gitu. Ada tradisi khusus nggak sih kalau di masjid yang Di masjid sih nggak ada, cuman kita biasa memang kalau orang Betawi tuh nginder. Jadi nah kita muter lah ke yang ibaratnya yang tua, yang dituakan kita muter, kita yang silaturahmi. dikangenin juga menu-menu khas lebaran kan. Kalau di Iya. keluarga Betawi itu tuh ada khas di Buah atap. keluarganya Mas Surya itu buah atap. Kolang kaling. Tapi itu memang aduh, enak Kalau orang banget. Betawi bikin tuh prosesnya ribet, pakai gulanya banyak. Nah, gulanya udah digodok, jadi bersihin dulu si buah atapnya kolang kalingnya itu pakai daun bambu. Bersihin dulu, habis bersih digodok pakai gula. Semuanya dibuang, maksudnya kecuali kolang kalingnya ya. Dibuang airnya segala macam, bikin lagi dong di bawah. Habis itu digodok lagi pakai gula lagi. Jadi memang pemakaian gula banyak. Tapi itu akan tahan bisa sampai 2-3 bulan. udah mulai siap-siap stok lebaran belum? Bikin kayak makanan-makanan atau udah ada belum? Oh, kalau yang khas di rumah sih kita bikin itu buras, Ya, buah bugis. buah bugis itu khas Gorontalo. Nah kalau yang Betawi ya itu karena kita ngider jadi Dapat aja kita pasti. udah ngincer tuh ke rumah tante. Rumah sini dapat sini. Dapat sini. Termasuk sudah menyiapkan THR juga atau seperti apa? Nah, kalau jujur saya ini bukan tipe orang yang ngasih THR buat anak-anak. Itu Cynthia sih. Iya di keluarga aku. Keluarganya Cynthia. Jadi yang aku siapin ini ya udah silakan. Tukar duit sudah mulai nih. Nah, Kalau anak-anak sendiri ini tahun pertama mereka lebaran seru atau sebelumnya udah pernah karena kan pandemi ya. Oh iya ya. Gimana tuh? Tahun lalu. tahun lalu juga udah sih, maksudnya Cuma nggak yang kita open house gimana gitu ya, cuma ya keluarga dekat aja. Mereka gimana tuh? Happy. Pokoknya setelah masa pandemi yang kemarin tuh ya, yang
benar-benar kita karantina, apa maksudnya nggak keluar rumah gitu. Ada masanya anak-anak tuh ketemu orang atau enggak anak Seumurnya kecil, seumuran dia gitu tuh ya. mereka happy banget. Ya, luar biasa. Dan kita Sampai miris begitu. sebenarnya. Miris, ngeliatnya tuh miris. Kemarin sempat diajarin puasa nggak sih? Udah belajar puasa, kayaknya Udah, jadi Teori udah. teori udah, mereka nyoba puasa udah, tapi cuma 1 jam. Tapi udah dikenalin. Buka. Nggak boleh makan ya, nggak boleh minum. Papa aku aus, mau minum, oke. kulkas gitu kan ya. Buka. Tapi Mas Nur tadi bilang miris. Kenapa mungkin ada momen anak ketemu orang tuh jadi takut atau seperti Enggak takut, justru kan usia anak-anak tuh usianya bermain, usianya untuk sosialisasi. Bagaimana mereka social skillnya berhubungan connect sama orang lain itu diuji gitu. Jadi ada ketemu orang yang nakal, anak yang nakal, ada ketemu anak yang baik. Nah itu kan bagaimana mereka menghadapi itu semua. Nah itu yang hilang. Sekarang terbatas dengan gadget, dengan laptop yang harus belajar online gitu. Itu yang hilang sebetulnya. Jadi pada saat ketemu sama anak seumur mereka tuh mereka kayak oke, gue ikutin kemana gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh aduh, dulu kita nggak ngalamin itu, dimana kita datang ke sekolah seneng main yuk gitu, main karambol, main apa gitu, main kelereng, galasin, benteng, nggak tahu ya semua ya. Oh, tahu. jadi itulah gitu. Kalau pandemi ini ada yang hilang dari mereka. Nah, menurut saya sih itu social skillnya gitu. tapi berpengaruh nggak ke anak-anak mungkin ketika ketemu orang baru atau seperti apa? Pasti ada pengaruhnya sih ya, pasti ada pengaruh. Tapi ya kita sebisa mungkin mengedukasi mereka bahwa cara ketemu orang baru seperti ini. Jadi kalau ketemu orang yang begini harus gimana, ketemu orang yang yang kurang baik harus gimana gitu. Ini kita ngajarin mereka sih. Kayak gimana sih masih pengertiannya, dibilangin langsung apa mencontohkan juga? Kalau ada orangnya kan nggak enak ngomongnya, dia orangnya nggak baik. Nah jadi kita kasih tahu lah, kita kasih contoh. Kalau katakan di sekolah nih tiba-tiba ada yang tadi berbuat nggak enak gitu ya, ngedorong atau apa, kita kasih tahu. Nah ini caranya. Biasanya dia nih yang guru di rumah tuh dia nih, gitu. Jadi Cynthia luar biasa lah kalau untuk mendidik anak. Maksudnya meskipun 16 tahun nih meningkat, gimana sih menjaga rumah tangga jauh dari gadget? Apa sorry? Menjaga rumah tangga. Selama 15 tahun keharmonisan seperti apa? Mana ya? Ya ngobrol, komunikasi, sama terbuka sih. Kita kayak saya bilang tadi, kita selalu adjust dengan pasangan kita. Seumur hidup kita mempelajari. Ada hal yang kurang baik diperbaiki, ada hal yang perlu ditingkatkan lagi. Ada yang ya jadi adjustment itu perlu kalau kita masih memiliki komitmen yang sama. Tapi sadar nggak sih kalau keluarga kalian tuh dibilang keluarga yang harmonis? Amin. Amin. Tapi kan ya itu kan kebahagiaan orang mungkin beda-beda gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya kadang kita suka bingung juga tuh kalau misalnya minta tipsnya dong. Aduh. Karena kan belum tentu apa yang di kita Sama. bisa berlaku sama untuk orang lain. Jadi memang paling apa ya yang kalau bisa kita bagi kalau kita berdua tuh yang nomor satu tuh ya kenyamanan itu ya. Jadi itu dulu. Jadi makin kesini tuh makin berjalannya usia, kita semakin lama bersama tuh makin ya udah saling butuh, terus kenyamanan ya kayak gitu sih. Jadi bukan yang lagi romantis kayak gimana, sampai bingung kalau ditanyain romantis nggak ya gitu. Tapi sosoknya romantis nggak sih Papa ini sendiri? Papa Surya tuh perhatian tuh. Tapi romantis yang dengan apa kata-kata apa bukan tipe yang itu. Cara menjaga harmonis tadi kan sempat bilang katanya suka memberikan hadiah dari zaman pacaran. Emang itu kan ada love language-nya sendiri, itu bahasa cinta kalian nggak sih yang harus memberikan? Sebetulnya ya kejutan sih, bukan hanya hadiah. Hadiah itu bisa nggak berupa barang loh sebetulnya. Kayak contoh mijit aja itu kan hadiah.
Saya pulang capek, tapi ngelihat dia tidur nganga, pasti lebih capek nih. Udah pijitin kakinya gitu. Bilang, ayang makasih ya. Udah tidur, cabut. Jadi kayak gitulah. Bisa berupa macam-macam. Bisa barang, bisa juga perbuatan. Bisa juga sebuah kalimat terima kasih ya, udah jadi istri yang luar biasa. Itu kan bisa jadi hal yang baik juga. Berapa penting maksudnya menginjak usia 15 tahun gitu kan kadang orang yang kalau udah nikah 14 sebenarnya. Tahun ini 14, 15 sama pacaran. Oh iya. Kalau udah nikah tuh kayaknya biasanya hambar gitu biasa aja. Tapi gimana cara kalian tuh menjaga itu gitu? Berapa penting gitu? Ya pada saat kita nikah yang hilang adalah pasti ser-sernya. Ya kan pasti udah disentuh gitu. Artinya yang hilang itu harus digantikan dengan sesuatu yang lebih buat saya lebih wow. Ada rasa butuh. Rasa butuh. Ini kondisinya udah saya butuh dia. Mana dia ya? Kok nggak ada ya? Gitu. Jadi lebih ke situ lebih penting. Cinta tetap ada. Gitu. Kalaupun kalau ser-seran sampai sekarang sih alhamdulillah masih ada ya. Harus spontan tuh seru sih. Kayak Spontan tuh seru. Kalau aku mungkin lebih ekspresif gitu. Jadi kadang-kadang kita lagi ngomong apa, tiba-tiba aku kirim WA yang kalimat spontan misalnya gitu. Kangen nggak gitu. Start ya langsung telepon, nah kayak gitu-gitu sih. Apalagi kan sekarang Papa Suryanya iya kerjanya kan seminggu itu cuma 1 hari liburnya, ya mesti minimal komunikasi gitu lah. Berapa penting quality time juga mungkin pacaran berdua mungkin menjauhkan diri dari anak-anak dulu gitu. Sempatin nggak sih? Sempat kita waktu itu nonton doang. Ayo kita nonton yuk. Tapi Di tetap rumah nggak nonton. tenang, pengen buru-buru pulang. Iya, juga. tapi pikiran kita di rumah. Ya nggak bisa dipungkirin ya, kita memang berdua sayang banget sama anak-anak gitu. Terus kita tahu bahwa kita butuh me time sama-sama berdua gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri juga tanggung jawab kita juga di rumah juga kita ini lah. Siap. Tapi walaupun capek syuting gitu, sibuk syuting, tetap nggak sih kayak seminggu sekali ngumpul sama anak? Oh iya, kan hari Minggu hari itu itu udah nggak bisa diganggu gugat, memang Iya. benar-benar waktunya anak-anak. Kalaupun memang ada satu pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, Mas Surya atau aku, pokoknya disempetin lah, misalnya paginya atau pas sorenya habis Iya. kerja. Tapi anak-anak protes nggak? Mama papanya pada sibuk banget ini. Bikin buku juga kemarin ya, Iya, launching utamanya alhamdulillah. selamat. Mereka ya alhamdulillah ya udah support, karena kalau kita keluar rumah tuh pertanyaannya gitu sama, mama syuting, papa syuting, padahal belum tentu syuting juga kan, ada kerjaan. Kita mau jalan-jalan gitu. Masih pengertiannya gimana tuh kalau kayak gitu? Kan masih masa perkembangan juga. Soalnya mereka alhamdulillah sih ngerti ya, kalau dikasih tahu sorry ya, kayak tadi hari ini kan papa syuting hari ini, papa hari ini nggak syuting tapi mau pergi sama mama sebentar. Oke, dadah sayang, dadah, udah gitu doang. Jadi alhamdulillah mereka nggak yang nggak mau, nggak boleh, nggak gitu. Nggak. Terakhir mungkin Mas Surya kan Mbak Surya ini diet gitu kan. Mas Surya nggak mau ikut diet gitu. Enggak sih, saya nggak. Saya kalau mau makan masih menikmati makanan. Dan kalau syuting kan saya nggak tahu sampai jam berapa. Dan kalau saya sistemnya gini, pada saat badan saya bilang lapar, saya makan. Jadi nggak mau gitu. Jadi sebetulnya yang harus yang dirubah dari saya adalah apa yang saya makan. Jadi saya udah nggak makan yang ya sama seperti Cynthia lah. Ada hal-hal yang dipantang gitu. Nah itu yang saya jaga. Dan alhamdulillah sih jauh lebih enak, kolesterol nggak ada, tekanan darah rendah tinggi nggak ada. Happy juga iya sih. Tapi juga pola hidup yang berubah menurut saya. Udah cukup. Siap. Mau foto bareng.